Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya ingin menyapa teman-teman di hari Sabtu ini, menjelang hari Minggu. Dan pada pekan ini kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan yang luar biasa tentang para pekerja kebun anggur yang diundang oleh yang empunya kebun untuk merasakan kemurahan hati yang mempunyai kebun. Jadi, exactly saya sekarang sedang di kebun ini. Jadi teman-teman, bacaan Injil yang akan teman-teman dengar esok hari itu sangat mendalam apabila teman-teman merenungkan dengan sepenuh hati. Teman-teman akan mendengarkan kisah sekali lagi tentang seorang tuan yang memanggil pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya dari manapun dan dari tempo apapun. Jadi bacaan Injil besok itu sangat menarik karena rupa-rupanya baik yang bekerja 8 jam, baik yang bekerja 3 jam, baik yang bekerja 1 jam, semua mendapat upah yang sama. Akibatnya mereka yang bekerja lebih dulu tidak bahagia dengan upah itu, menganggap bahwa si tuan tidak adil terhadap mereka yang sudah lebih dulu bekerja. Karena yang 1 jam bekerja juga mendapatkan pendapatan yang sama, mendapatkan upah yang serupa. Ya, tapi sekali lagi, rupa-rupanya kacamata Allah itu berbeda dengan kacamata manusia ya. Pertimbangan Tuhan itu berbeda dengan pertimbangan manusia. Dan itu sebabnya Tuhan mendengar protes dari mereka yang sudah bekerja lebih dulu dan berkata kepada mereka, apakah engkau iri bila aku murah hati? Mengapa engkau marah? Kalau aku ingin memberi lebih juga yang sama kepada mereka yang bekerja hanya 1 jam. Nah, maka teman-teman, semoga dalam bacaan Injil yang besok akan teman-teman dengar dalam Ekaristi Minggu, teman-teman menemukan sesuatu yang mendalam, yaitu kadang-kadang pertimbangan Tuhan itu berbeda dengan pertimbangan manusia. Pertimbangan manusia itu kadang dibatasi oleh realitas fisik kita. Pertimbangan manusia dibatasi oleh kemampuan kita untuk menyerap apa itu makna kebenaran dan kebaikan. Dan kalau kita mau kaitkan dengan problem kejahatan misalnya, banyak orang yang berkata, bagaimana mungkin Allah itu maha baik apabila dunia ini masih memiliki begitu banyak kejahatan? Bagaimana mungkin ia diklaim sebagai yang maha murah hati kalau di dunia ini masih banyak orang yang sakit tidak tersembuhkan? Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, problem kejahatan itu sudah dipikirkan lama sekali oleh banyak teolog, filsuf, tetapi juga masih tinggal sebagai misteri. Tapi pertanyaan itu sebetulnya cukup menggelitik ya, karena rupa-rupanya ya kita saksikan dengan mata kepala sendiri, ada anak-anak yang terpaksa sakit kanker tulang. Kau tahu ya, kalau sakit kanker tulang itu pedih sekali itu, karena seperti dimakan dari dalam dan tidak bisa disembuhkan. Anak-anak kecil yang bahkan masih bayi harus disambung dengan aneka selang supaya dia bisa bertahan hidup. Maka pertanyaannya, kalau Allah maha baik, mengapa dia mengizinkan penderitaan seperti itu? Nah, saya ingin teman-teman melihat sekali lagi Injil yang akan kita dengarkan besok. Rupa-rupanya pertimbangan Allah berbeda dengan pertimbangan manusia. Kalau sesuatu yang tidak ideal terjadi padamu saat ini, kalau sesuatu yang menyakitkan terjadi padamu saat ini, saya selalu yakin bahwa ada kebaikan yang lebih besar daripada salib yang harus kita panggul. Karena Tuhan itu maha baik, Dia hanya bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, dan hanya kebaikan. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan berbuat seperti ini. Persis seperti
para pekerja kebun anggur yang sudah bekerja sejak awal, mereka tidak mengerti mengapa upahnya masih tetap sama dengan mereka yang bekerja 1 jam saja. Teman-teman, saya yakin Tuhan punya cakrawala luar biasa. Dia punya pengetahuan yang lebih luas dari pengetahuan kita. Dia punya pertimbangan yang lebih mendalam daripada pertimbangan kita. Maka jawabannya adalah ya, sekali lagi dalam iman Kristiani kita percaya bahwa hanya ada kebaikan yang boleh datang dari setiap penderitaan. Dan Tuhan bekerja dalam keteraturan. Tuhan bekerja dalam prinsip keteraturan, dalam prinsip alam. Maka kalau Dia mengizinkan manusia berevolusi secara genetik, Dia juga mengizinkan bahwa prinsip evolusi atau mutasi genetika yang sama terjadi kepada anak-anak yang harus mengalami kanker misalnya. Jadi penderitaan tetap sebagai misteri, tapi pelan-pelan kita bisa mengerti bagaimana cara Allah bekerja di dalam dunia. Kita tidak bisa mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami merupakan bukti bahwa Tuhan itu tidak baik. Saya pikir itu metode deduksi yang keliru. Yang bisa kita katakan dalam iman adalah bahwa penderitaan yang kita alami selalu mengarah kepada kebaikan. Nah, maka teman-teman, di masa yang tidak mudah ini, di masa orang-orang bergulat dengan banyak sakit penyakit, kekhawatiran, kecemasan. Apalagi saya dengar dari berita katanya Jakarta mulai PSBB lagi. Pasti banyak orang terdampak karena kebijakan ini. Saya harap teman-teman tidak berputus asa. Sekarang saatnya kita dengan iman memeluk Allah yang murah hati. Embracing the Generous God, itu judul dari IG Live singkat kita pada hari ini. Dan memeluk Allah yang murah hati itu membutuhkan keberanian. Memeluk Allah yang murah hati itu membutuhkan rahmat. Maka teman-teman, untuk Anda yang masih bergulat dengan pengalaman kesedihan, penderitaan, kehilangan, seperti Angel Wishfresh ini ya. Angel bercerita di kolom komentar, dia bergulat karena anaknya juga mengalami sakit cancer dan tidak bisa mengerti mengapa hal itu terjadi. Yang bisa saya katakan adalah we have to step closer and embrace the generous God. Kita hanya bisa melangkah satu langkah lebih dekat karena penderitaan tetap tinggal sebagai misteri. Maka teman-teman, mari ketika engkau mendengarkan Injil esok pagi dalam Ekaristi, atau mungkin tadi sore sudah misa virtual mungkin, teman-teman coba renungkan Injil pekan ini dengan baik. Pertimbangan Allah berbeda dengan pertimbangan manusia. Kemurahan hati Allah berbeda dengan kemurahan hati manusia. Dan kita dipanggil untuk memeluk Allah yang murah hati itu. Kalau Anda diberi penderitaan, Anda peluk salibmu. Kalau Anda diberi sukacita, Anda juga peluk sukacitamu. Saya pikir hanya dengan demikian kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ingat satu film Italia klasik itu ya, La Vita è Bella, Hidup itu Indah. Itu kisah tentang satu keluarga yang di dalam kamp konsentrasi, keluarga Itali dalam kamp konsentrasi, dan ayah ibunya selalu berpura-pura bahwa hidup ini indah demi meyakinkan anaknya bahwa anaknya itu tidak sedang hidup dalam kamp konsentrasi. Itu salah satu film yang paling menyentuh dalam hidup saya.
si anak merasakan bahwa kamp konsentrasi itu tempat bermain seperti biasanya, dan sang ayah menjadikan hidupnya itu bahagia sekali walaupun kenyataannya mereka tinggal di dalam kamp konsentrasi. Atau teman-teman mungkin pernah melihat film Korea yang sangat terkenal, The Miracle in the Cell Number 7 itu. Nah, film itu Miracle in the Cell Number 7 itu sangat menyentuh, membuat saya menangis. Dan ceritanya itu tentang seorang putri, anak kecil yang diselundupkan ke dalam penjara karena ayahnya dituduh secara serampangan oleh polisi telah membunuh seorang anak kecil lainnya. Jadi salah tuduh ini menyebabkan ayahnya yang mengidap sindrom keterbelakangan mental itu dimasukkan ke dalam penjara, dan anak ini mengalami penjara sebagai tempat yang menyenangkan karena dia berada dekat dengan ayahnya. Yang ingin saya katakan adalah penderitaan jangan mendefinisikan hidupmu. Pergulatan jangan mendefinisikan bagaimana langkahmu selanjutnya. Selalu ada kesempatan untuk menjadi bahagia di tengah pergulatan. Dan itu hanya mungkin kalau engkau sekali lagi memeluk Bapamu yang murah hati. Saya doakan teman-teman semoga apapun yang teman-teman alami saat ini menjadi berkat untuk Anda semua, untuk keluargamu, untuk orang-orang yang engkau kasihi, dan lebih-lebih untuk dirimu. Jangan lupa bahagia, oke? Saya Romo Albertus Joni berdoa untuk teman-teman semua, dan saya memberkati teman-teman dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat Indonesia. Besok jangan lupa Ekaristi, oke? Embracing the generous God. Ciao, ciao.